Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Pendeta Adi untuk menyampaikan firman. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Juga terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mengundang saya, khususnya dalam rangka 40 tahun GPDI Kalvari, 70 tahun ulang tahun beliau. Saya terakhir melayani di sini Minggu sore waktu pemakamannya Pendeta David Posuma yang lalu, ya Pak. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang burung Raja Wali. Sifat-sifat burung Raja Wali begitu istimewa sehingga dicatat di dalam firman Tuhan. Burung Raja Wali itu tidak seperti burung pada umumnya. Burung pipit misalnya, tapi dia bersarang di tempat yang tinggi dan dia belajar terbang dari induknya. Dan burung Raja Wali ini dia terbang di atas badai, mempunyai pandangan mata yang sangat tajam, dan dia adalah burung yang setia kepada pasangannya, dan dia dapat memperbarui dirinya sehingga dia bisa mencapai umur panjang. Burung Raja Wali ini bisa mencapai umur 40 tahun, 70 tahun, bahkan sampai 125 tahun. Dan dia mengetahui saat kapan dia akan mati. Nah, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 30, atas perintahmu kah Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Burung Raja Wali ini berdiamnya memilih tempat yang sangat tinggi, di puncak gunung yang sangat tinggi. Nah, firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Zaman sekarang di mana kita hidup ini adalah zaman materialistis, ya, zaman di mana manusia berlomba-lomba mencari dan memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini, mencari kekayaan, kedudukan yang tinggi, kekuasaan. Dan manusia semakin sekuler, semakin sedikit yang mencari Tuhan. Ya, kita di Indonesia masih lumayan, saudara, ya. Di negara-negara maju, di negara-negara barat, hari Minggu begini pada umumnya gereja sepi, hanya orang-orang tua. Orang yang mengaku dirinya Kristen, gerejanya berpindah ke tempat-tempat wisata, berpindah di hotel-hotel untuk istirahat, bukan untuk beribadah, ya. Seperti itu. Dan bahkan banyak orang sudah
hampir-hampir tidak lagi memikirkan Tuhan, apalagi mencari Tuhan. Sudah tidak memikirkan lagi nanti kalau selesai hidup di dunia ini bagaimana. Yang dipikirkan hanya hidup di dunia ini, dan yang dicari hanya hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Satu saat ada teman hamba Tuhan datang kepada saya. Dia bertanya, jumlah jemaat sampean berapa, Mas? Waduh, aku sudah lama tidak memikirkan hal-hal duniawi begitu. Oh begitu ya. Terus persembahan tiap minggu berapa masuknya? Apalagi itu, aku sudah nggak memikirkan hal-hal duniawi, ya bilang begitu. Lah kalau begitu jemaat sampean kasihkan saya saja begitu ya. Oh ya jangan kalau itu ya. Ya saudara, tapi buat saya jumlah berapa jemaat, berapa persembahan, saya tidak mikir lagi memang ya. Yang saya tahu bagaimana saya melayani pekerjaan Tuhan lebih baik lagi. Yang saya pikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Nah, oleh sebab itu mari saudara pikirkanlah hal-hal yang berhubungan dengan perkara di atas, dengan perkara-perkara yang kekal. Dan mari kita suka mencari Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas. Kalau saya punya uang 100.000 untuk saya pakai makan, ya itu besoknya sudah keluar di toilet cuma 1 hari. Kalau saya punya uang 1 juta, 1,5 juta saya belikan sepatu, ya paling itu cuma 5 tahun. Saya punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya paling 5 juta untuk bisa beli 1 setel jas. Ya itu hanya 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau uang 5 juta itu saudara persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, itu nilainya berhubungan dengan kekekalan, dengan kemuliaan yang kekal. Kalau saudara bekerja di kantor, bekerja di tempat pekerjaanmu, dapat gaji UMR, kalau di Jawa itu udah 3,5 juta, di sini berapa ya? Itu hanya sementara. Tapi kalau waktu saudara pakai untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, itu berhubungan dengan perkara yang di atas, untuk kekekalan sampai selama-lamanya. Nah, orang yang Kristen tipe Raja Wali ini suka berdiam di tempat yang tinggi. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan he who dwell in the shelter of the Most High. Orang yang tinggal, orang yang suka diam, orang yang suka duduk di hadirat Tuhan, banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Dialah tempat perlindungan, sumber kekuatan, sumber segala berkat yang kita perlukan. Tapi kita bukan cari berkat, kerinduan kita justru kepada pribadi Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan kita. Dialah sumber kepuasan, sumber kebahagiaan, sumber segala-galanya. Makanya di dunia ini banyak orang kaya, mobilnya mobil mewah, rumahnya rumah mewah besar-besar kayak istana, duitnya bertumpuk-tumpuk di bank, tapi hatinya kering karena dia jauh dari Tuhan. Karena tubuh kita bisa kenyang dengan makanan, mata kita bisa puas dengan melihat pemandangan-pemandangan yang indah.
Tetapi hati manusia itu yang roh adanya tidak bisa puas dengan makanan, dengan harta, dengan apapun di dunia ini selain hati manusia. Tempatnya roh kita hanya dapat dipuaskan oleh Allah yang roh adanya. Makanya saudara, orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang itu adalah orang yang menjadi orang Kristen yang penuh kedamaian, penuh ketenangan. Selalu mengalir kekuatan daripada Tuhan. Tidak pernah bimbang, khawatir apapun juga dalam hidup di dunia ini. Nah, burung Raja Wali ini ketika dia baru menetas di sarang induknya, dia hidup begitu nyaman ya, dilindungi oleh induknya, dikasih makan, tidak pernah terlambat. Ya, induknya atau bapaknya selalu mensuplai. Ya, selalu bahasa Jawanya dijuju itu saudara ya. Menyediakan makanan yang diperlukan oleh anaknya ini. Anaknya ini tidak usah repot-repot. Ya, dia tinggal mencuap aja. Tinggal berteriak, induknya selalu datang. Tapi firman Tuhan berkata di Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak Allah asing menyertai dia. Tiba-tiba induk Raja Wali ini menghancurkan sarangnya itu dan kemudian mendorong anaknya jatuh ke bawah tebing, meluncur begitu cepat, tetapi dalam waktu sekejap induknya ini menyambar. Anaknya yang terkejut dan menjerit, "Mama, mengapa engkau tega sekali?" begitu ya. Tapi mamanya secepatnya mendukung di atas sayapnya. Dibawa terbang tinggi, dijatuhkan lagi berulang kali. Dan anak Raja Wali tidak habis mengerti mengapa mamanya yang selama ini begitu sayang kepadanya berubah menjadi kejam. Tetapi tanpa dia sadari, dengan begitu dia mulai belajar mengepakkan sayapnya. Dia mulai belajar terbang. Satu ketika Tuhan sepertinya memanjakan kita ya. Semua kebutuhan kita Tuhan penuhi, Tuhan sediakan. Oh puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Sehingga suatu kali sepertinya Tuhan itu menghempaskan kita. Sepertinya Tuhan itu melepaskan kita. Sepertinya Tuhan itu membiarkan kita. Tapi dari situlah kita mulai belajar terbang. Kita mulai belajar mengepakkan iman kita. Tidak bergantung kepada situasi, keadaan, kepada manusia. Belajar bergantung, beriman kepada Tuhan, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Ketika saya dipercaya melayani suatu cabang begitu di tempat saya itu yang sekarang saya layani, itu gembala saya itu ya tante saya dulu, Ibu Suprapto. Tempat itu jadi penggembalaanmu, kamu layani dengan baik. Nah di situ ada orang kaya, ya ada orang Cina totok begitu, tuan tanah, dia pengusaha besar. Ya kalau kasih perpuluhan sama saya itu tiap hari Sabtu. Ibadah umumnya itu hari Sabtu, hari Minggu ya ada ibadah tapi sedikit yang datang. Mereka pedagang-pedagang. Ini encik kaya ini kasih perpuluhan sama saya itu 300.000.
400.000, 500.000, 1 juta. Waktu itu tahun 82 itu sepeda motor Honda itu hanya 350.000. Jadi saya kumpulkan dari satu orang ini saja itu 1.200.000 satu bulan, ya. Jadi saya banyak duit. Begitu. Saya coba makan menghabiskan 100.000 satu hari, tidak habis, ya. Pagi-pagi saya bangun sudah saya hantam rawon 2 porsi. Jam 9 saya hantam lagi sate sama gulai, saudara, ya. Sate 30 tusuk, gulai 2 porsi. Jam 12 siang saya hantam nasi goreng istimewa. Sampai jam 9 malam perut saya mau pecah rasanya, saudara, ya. Makan kenyang itu udah habis 100.000. Ya yang habis hanya 25.000-an aja, ya. Apa akibatnya? Jam 12 perut saya sakit, ke belakang mencret, saudara, ya. Makan terlalu enak, terlalu banyak ternyata juga menderita. Nah itulah. Lalu encik ini bilang, sudah bro, cepat kawin. Nanti dari persembahan saya cukup buat kamu, dia bilang begitu. Oh iya siap, dia bilang. Nanti saya bangun gerejanya ini, saya sudah bilang Pak Lurah. 1 bulan kemudian dia kena serangan stroke, mati, saudara, ya. Dan sejak encik ini meninggal, istrinya, anaknya nggak ada yang kasih perpuluhan lagi, saudara. Dan sudah tahu persembahan yang saya terima dari jemaat itu dulu 5 rupiah, 5 rupiah yang besar itu. Ya jemaat belum banyak, 5 rupiah. Kalau 20 jemaat cuma 100 rupiah, bukan 100.000, 100 rupiah. Ya, saya beli nasi goreng saja sudah nggak cukup. Ditambah lagi, satu kali waktu ada nenek-nenek selesai ibadah masih nggak pulang. Loh nek kok belum pulang? Ya nunggu Pak Gembala. Ada apa nek? Mau perlu sama saya? Iya. Perlu apa nek? Saya mau tanya, tadi ada persembahan 100 rupiah. Oh belum saya lihat, coba dilihat. Saya lihat, oh ada nek, itu punyaku katanya. Kok banyak sekali nek? Loh tunggu dulu, aku minta kembalinya gitu. Kembali berapa nek? 95. Ya aduh habis lah. Enggak jadi beli nasi goreng. Terus saya berlutut, saudara, ya. Semua jemaat pulang saya berlutut. Oh Tuhan, kenapa engkau tega sekali? Sudah cukong itu mati, nenek pun kasih persembahan 100 minta kembalinya. Seperti itu. Dan saya layani pekerjaan Tuhan, sudah tidak ada persembahan besar lagi. Bahkan saya pakai naik bemo aja kurang, ya. Tidak ada makan-makan malam lagi. Tapi dengan itu saya belajar untuk beriman kepada Tuhan. Saya bergantung bukan kepada orang kaya itu. Saya belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Itu, Tuhan tolong. Tempat yang saya pakai itu dijual sama pemiliknya. Dan dengan kemurahan Tuhan kita bisa beli kemudian dibangun. Ya, dan itu pun dengan pergumulan. Tapi Tuhan tolong. Nah, sudah dari situlah mulai belajar mengepakkan sayap iman kita dalam melayani Tuhan. Mari saudara, ya jangan saudara kecil hati atau marah sama Tuhan. Kalau Tuhan mulai hancurkan zona nyaman kita dan benar-benar kita hanya bisa berharap dan hanya mengandalkan bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tanpa kita sadari melalui hal-hal yang tidak menyenangkan itu, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan ya, satu kali saya mau ke Jakarta, nah di bandara itu ternyata delay, jam 10 delay jam 12. Sudah saya tunggu 2 jam, jam 12 delay lagi jam 2 jam lagi. Sudah jam 2 delay lagi jam 3, banyak orang marah di situ. Lalu saya juga sudah mulai ikut marah-marah sama orang-orang itu. Kemudian saya telepon istri saya. Ya sudah, di mana kamu, sudah sampai di Jakarta? Belum, delay 5 jam begini. Ya ampun, kamu jangan marah-marah. Ya enggak marah-marah sih, cuman kecewa aja, saya bilang begitu ya. Kamu kan hamba Tuhan, jangan ikut marah-marah sama pegawainya di situ. Dia kan pegawai, bukan yang punya. Lah terus gimana ini? Ya Tuhan pasti punya rencana. Istri saya bilang begitu. Rencana apa? Loh lah kamu kan pendeta. Oh ya. Gantilah marahmu dengan menyanyi, memuji Tuhan. Oke. Nah lalu saya ganti kecewa saya ganti marah-marah saya dengan menyanyi, memuji Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan, apa enggak tahu. Kenapa delay begini lama ya. Ketika saya menyanyi ada suara memanggil nama saya. Om Adi. Loh siapa kamu? Saya jemaahnya Om 5 tahun yang lalu. Oh ya, saya sekarang sudah kerja di Jogja Om. Tuhan berkati saya pimpin perusahaan farmasi. Kamu mau kemana? Saya mau promosi obat di Makassar. Saya mau kirim-kirim berkat, tapi lupa nomor rekeningnya. Om berapa? 315 1400 572 ya. Loh, Om kok hafal? Ya sudah siap kalau begini ya. Lalu dia keluarkan uangnya ya, dari dompetnya, dari kantongnya. Om ini dulu ya, nanti saya transfer berkatnya. Iya. Saya keburu Om, itu saya sudah harus boarding. Lalu saya ditinggal. Dan lumayan berkatnya itu banyak sekali. Beberapa hari kemudian dia transfer lagi. Sampai sekarang masih kirim-kirim berkat. Saya cerita sama istri saya, lah itu Pak, coba kamu tidak delay, kamu gak ketemu sama anak itu. Kamu gak dapat berkat. Iya ya, gitu ya. Jadi Tuhan itu bekerja sama mendatangkan kebaikan melalui hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Jadi sekarang kalau saya mau terbang kemana-mana, begitu saya masuk di ruang tunggu, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, delay-kah ini? Kalau delay saya malah senang sudah ya. Puji Tuhan. Nah, Raja Wali itu saudara terbangnya sangat cepat sekali ya. Ayub 39 ayat 32 mengatakan, dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamatinya, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas disitulah dia. Ya, mata Raja Wali ini kemampuan pandangnya 6 kali manusia. Ya, dia bisa melihat sejauh 8 kilometer. Dia bisa melihat mangsanya dan kemudian dia bisa fokus kepada sasarannya itu dan terbang begitu cepat 320 km per jam untuk menyambar mangsanya itu.
Mata anak-anak Tuhan adalah mata yang diurapi, sehingga bisa melihat jauh, mempunyai visi yang jelas ke depan. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 kita melihat di sana ada orang Kristen, ada gereja Tuhan yang kaya raya, yang mempunyai segala-galanya, tetapi firman Tuhan mengatakan matanya buta. Tapi ada anak Tuhan yang matanya diurapi, yang bisa melihat. Yesus sendiri pernah berkata, lihatlah ladang sedang menuai, menguning, siap untuk dituai. Nah, kiranya saudara-saudara Tuhan mengurapi mata rohani kita sehingga kita bisa melihat ladang tuaian yang menguning. Kita bisa melihat karya Allah ke depan. Dan di dalam kisah Daud yang diurapi oleh Nabi Samuel, kemudian Tuhan berkata, jangan melihat parasnya. Ya, apa yang dilihat oleh Allah itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh manusia. Kalau manusia hanya melihat apa yang dipandang mata, tapi Tuhan melihat sampai di hati. Tuhan mendapatkan Daud ini, dan Daud ini kemudian dia berperang menghadapi Goliat. Seluruh orang Israel ketakutan pada Goliat ini. Tapi Daud berbeda. Daud menghadap Saul, dia siap untuk maju mengalahkan Goliat ini. Sebelumnya dia bertanya, kalau bisa mengalahkan si Goliat itu dapat apa? Orang berkata, dia akan bebas pajak, diberikan kekayaan yang sangat besar, dan akan diambil menantu oleh Raja Saul. Itulah yang Daud lihat. Daud tidak semata-mata melihat Goliat yang besar, tapi kemudian Daud maju menghadapi Goliat karena Daud melihat adanya peluang yang sangat besar di balik musuh yang besar yang dihadapi. Sementara orang lain hanya melihat Goliat, musuh yang menakutkan, tidak melihat peluang apa-apa. Nah, saudara, seringkali Tuhan menyediakan suatu berkat yang besar. Tuhan menyediakan satu peluang yang besar, ya, di balik tantangan yang besar itu. Tapi banyak orang nggak melihat, hanya melihat masalahnya. Mengapa hidupku banyak pencobaan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Padahal kalau dia bisa melihat di balik tantangan itu ada berkat yang besar. Kalau seseorang mau menangkap ikan yang besar bukan di parit yang kecil. Misalnya ada orang memancing di parit yang kecil, ditanya, kamu mau cari ikan apa? Aku mau cari ikan paus. Enggak ada di situ, ya. Di situ cuma ikan kecil. Kalau cari ikan paus itu di Samudra Hindia Raya, laut yang luas, laut yang besar, ombaknya yang besar dan laut yang dalam. Tapi di situ ada ikan-ikan yang besar. Jadi saudara jangan kecil hati kalau saudara sedang sepertinya digiring, ya, menghadapi tantangan yang besar. Di balik itu Tuhan sediakan berkat yang besar. Pasti kita ingin berkat yang besar. Apa saudara ingin berkat yang kecil? Saudara ingin berkat yang kecil apa berkat yang besar? Yang besar. Kalau begitu saudara mau menghadapi tantangan yang kecil apa tantangan yang besar? Loh, yang kecil. Kalau tantangan kecil ya kecil aja, saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang dilihat oleh gembala saudara waktu datang di sini. Banyak orang melihat ini tantangan yang sukar,
masalah yang besar, tapi beliau sudah melihat peluang yang besar ada di sini. Puji Tuhan. Nah, Raja Wali ini, saudara, dia adalah salah satu burung yang setia kepada pasangannya. Oke, Yesus berkata, demikianlah, Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang bisa menceraikan pernikahan orang Kristen hanya satu, yaitu kematian. Persis seperti Raja Wali, begitu Raja Wali bertemu dengan pasangannya, maka dia hidup dengan pasangannya itu seumur hidupnya. Dia tidak pernah tergoda dengan betina lain. Ya, betina ini juga tidak pernah tergoda dengan jantan yang lain. Beda dengan ayam. Kalau ayam ketika dia sedang berjalan dengan betinanya, ayam jago ini melihat betina lain, ini betinanya ditinggal, ini dia kejar ayam lain ini. Betina tetangganya ini dia kejar. Ya, betina tetangganya, betina itu masih bibiknya, masih keponaannya, dia itu bekas pacarnya dikejar, ditinggalkan. Ayam ini tipe pasangan yang tidak setia. Raja Wali tipe pasangan yang setia kepada pasangannya sampai mati. Ayo coba Bapak Ibu yang sebelahmu ada suami istri, tanya, kamu Raja Wali apa ayam? Sekarang ini kasus perceraian sangat tinggi, bukan di agama-agama lain saja, tapi justru Kristen. Di Manado itu sangat tinggi perceraian. Penyebabnya faktor ekonomi dan adanya orang ketiga. Juga saya dengar-dengar di NTT Kupang ini perceraian juga sangat tinggi. Tapi tidak ada di GBDI Kalvari, saudara ya. Semua pejantan di sini setia kepada pasangannya ya. Jika ibu-ibu setia kepada pasangannya, menjadi rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang waroma, wawada, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Falling in love is easy, but staying in love is special. Itu saudara ya, seperti Bapak Waworuntu itu. Mulai sejak jatuh cinta sampai sekarang usia 70 tahun tambah cinta. Itu spesial saudara ya. Itu kalau di luar negeri orang menikah itu ya umpamanya menghadiri pesta nikahnya 4 tahun kemudian bertemu, ini masih bersama. Lalu temannya ini bertanya, aku tanya dulu, ini masih yang sama 4 tahun yang lalu? Loh iya gitu. Itu heran-heran. Umumnya sudah 4 tahun sudah berantakan, sudah nggak bertahan. Puji Tuhan, tapi anak-anak Tuhan mempunyai pasangan yang setia kepada pasangannya dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan Raja Wali ini terbangnya juga berbeda. Di dalam Yesaya 40 ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudara, berbeda dengan burung yang lain. Kalau terbang begitu saja dan cepat lelah. Tapi
burung Raja Wali dia tunggu dulu. Ya, dia hinggap di suatu ketinggian, dia tunggu dulu sampai angin kencang berhembus, bahkan sampai badai datang berhembus, kemudian barulah dia melompat, mengepakkan sayapnya, dan dengan badai itu dia terbang tinggi ke tempat yang jauh dengan menggunakan kekuatan angin, tidak menggunakan kekuatan dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak mudah lelah. Ini gambaran dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Saudara, marilah dalam segala hal sebelum bertindak, jangan dengan kekuatan sendiri ya, tapi kita menanti-nantikan Tuhan. Dari kata khafah yang berarti orang yang terpilin menjadi satu, ya, seperti dua utas tali yang dipilin menjadi satu. Orang yang bersangkut paut dengan Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru, yaitu kuat kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah saudara, beda dengan ayam ya, dengan ayam tadi. Ayam itu kalau terbang, dia enggak menunggu angin, dia mengepakkan sayapnya dan menggerakkan sayapnya sekuat-kuatnya. Tapi dia terbang paling cuma 2 meter di atas tanah. Dan enggak lama dia sudah kelelahan dan jatuh. Itu saudara. Banyak anak-anak Tuhan, kenapa enggak kerja lagi? Waduh, sudah capek ya. Sudah lemah, saudara. Tersinggung sedikit, lemah, mundur saudara. Tapi beda dengan Raja Wali. Dia mengepakkan sayapnya di atas badai tadi dan dia terbang tinggi. Tetapi saat usianya sudah mencapai 40 tahun, lah ini yang gawat ini saudara. Maka cakarnya yang tajam mulai menjadi keras, begitu juga paruhnya mulai panjang dan bengkok, mulai susah untuk mencari mangsa, bahkan kedua sayapnya mulai menua, bulu-bulunya menebal dan makin menjadi beban ya. Terbangnya makin sulit. Nah, saat yang demikian hanya ada 2 pilihan. Dia akan mati atau dia berani menjalani satu proses yang menyakitkan selama 150 hari. Maka Raja Wali seringkali memilih untuk menjalani satu proses yang menyakitkan. Dia pergi ke puncak gunung dan hinggap di atas bebatuan di sana. Ya, dia mematukkan paruhnya ke batu sampai paruhnya copot. Begitu juga cakarnya, dia cakar-cakar batu itu sampai cakarnya copot. Yang sakit sekali. Kemudian dia membiarkan paruhnya yang baru tumbuh, cakarnya yang baru tumbuh. Lalu dia cabuti seluruh bulu-bulunya di tubuhnya dan dia berpuasa selama 150 hari. Dia menahan lapar, dia menahan sakit, sampai akhirnya bulu-bulunya yang baru tumbuh dan dia menjadi muda kembali dan bisa terbang kembali, bahkan lebih perkasa, lebih kuat dari yang sebelumnya. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi seperti burung Raja Wali, supaya muncul paruh, cakar dan bulu yang baru, dia harus membuang yang lama. Mari saudara ya, kita buang segala yang lama-lama, yang sampah-sampah, rasa kecewa, rasa sakit hati, segala iri hati, keputusasaan, kita buang semuanya. Biarkanlah saudara tumbuh sifat-sifat yang baru dari Kristus ini semakin kuat, kita menjadi seperti Raja Wali yang muda kembali, yang kuat. Dan Raja Wali yang seperti ini, dia masih bisa mencapai usia 70 tahun. Dan proses itu akan berulang, dia bisa mencapai usia 125 tahun. Sekarang Bapak Karel Gembala Saudara sudah 70 tahun, mudah-mudahan dia bisa mencapai usia 125 tahun. Alhamdulillah ya. Haleluya. Nah, Raja Wali ini juga mengetahui saat kapan dia mati. Ini binatang luar biasa ya. Dan saya teringat Rasul Paulus mengatakan 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia berkata kemudian bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Dan saya tertarik kepada apa yang dikatakan di kalimat selanjutnya. Sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang disediakan oleh hakim yang adil. Bahkan disediakan kepada barang siapa yang mengasihi kedatangannya, termasuk saudara dan saya. Inilah saudara akhir hidup Kristen Raja Wali, kehidupan kita semua. Seluruh hidup daripada Rasul Paulus sebagai korban curahan. Korban curahan itu adalah korban yang dicurahkan di hadapan hadirat Tuhan sehingga enggak ada sisa. Sampai tetes yang terakhir, seluruh hidup menjadi persembahan. Biarlah seluruh hidup kita, entah umur berapa, 70, 80, 120, berapapun, kita menjadi korban persembahan curahan. Kita curahkan semua, waktu, tenaga, harta, uang, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita curahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memajukan gerejanya. Dan akhirnya kalau saat kita semua dipanggil oleh Tuhan, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, aku sudah mencapai garis akhir dan saat ini tersedia bagiku mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Hal ini tidak bisa dikatakan oleh orang-orang kaya di dunia ini yang hidup di luar Tuhan. Elon Musk tidak bisa mengatakan ini. Jeff Bezos tidak bisa mengatakan ini. Bahkan Alexander the Great, Alexander yang agung, yang menaklukkan seluruh dunia waktu itu. Dia memiliki seluruh dunia, semua kekayaan ada padanya. Waktu dia mati, dia berkata kepada para jenderal-jenderalnya, kalau aku mati tolong supaya dokter-dokter yang terbaik yang mengantarkan peti matiku ke tempat pemakaman. Mengapa demikian? Karena tidak ada dokter di dunia ini yang bisa menyembuhkan aku. Yang kedua, kalau aku mati, taburkan semua emas, perak, uang, kekayaan di sepanjang jalan dari istana sampai di tempat pemakaman. Untuk apa? Supaya seluruh manusia tahu bahwa tidak ada satupun kekayaan yang bisa aku bawa di balik kematian.
Dan yang ketiga, tolong buatkan 2 lubang dalam peti itu dan julurkan tanganku keluar supaya orang melihat 2 telapak tangan saya. Untuk apa Tuhan? Supaya semua orang tahu aku lahir dengan telanjang tidak bawa apa-apa, tapi aku mati juga tidak membawa apa-apa di dunia ini. Hidupnya kosong, saudara. Puji Tuhan. Tapi kita lahir di dunia dengan tangan kosong, kita menerima berkat Tuhan, dan semua berkat Tuhan kita curahkan kembali sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin melayani Tuhan. Kalau saatnya kita tinggalkan dunia ini, saudara, kita tahu Tuhan sediakan mahkota kepada kita. Tuhan memberkati. Jadilah Kristen Raja Wali, jangan Kristen emprit, Kristen burung pipit, apalagi Kristen ayam, ya. Terus berjuang setia melayani Tuhan bersama gembala sampai Tuhan Yesus datang. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.